Oke, kalau kita lihat di sini bahwa akan muncul dari sistem inventory atau sistem persediaan barang itu adalah ada nanti biaya pemesanan per tahun atau yang disebut dengan ordering cost ya, atau OC, dengan rumusnya sekali lagi ini gampang sekali teman-teman ya rumusnya. OC sama dengan S kali D per Q, di mana D nya adalah demand rate ya, atau rata-rata permintaan atau besar laju permintaan dalam unit per tahun. Lalu ada S, biaya setiap kali pemesanan ya, ordering cost-nya. Lalu ukuran paket pesanannya, lot size-nya dalam unit ya. Hati-hati teman-teman, ini kan S-nya biaya setiap kali pesanan ya, sedangkan yang OC ini adalah biaya pemesanan per tahunnya, ordering cost-nya ya, seperti itu. Hati-hati jangan sampai salah memasukkan variabelnya. Yang kedua adalah biaya pengelolaan penyimpanan per tahun. Oke ya, biaya-biaya yang muncul di sini adalah biaya-biaya per tahun, termasuk dengan carrying cost ini ya, CC ini ya. Carrying cost didapat dari biaya penyimpanan atau holding cost per unit per tahun dibagi dengan 2, H dikali Q ya, per 2. Ini juga banyak teman-teman ya istilah-istilah ini. Kalian nanti lihat literasi, mungkin ada sesuatu yang berbeda ya, si variabel-variabelnya ini. Lalu ada yang namanya biaya pengelolaan penyimpanan per tahun ya. Nah, biaya pengelolaan penyimpanan per tahun ini ada carrying cost atau CC. Carrying cost juga CC ini sama ya teman-teman ya, lihat ya. Nah, si TC itu didapatnya ya. Ini sorry teman-teman, ini total ya. Total pengelolaan ya. Sorry teman-teman. Total. Ini saya copy, seharusnya total pengelolaan penyimpanan per tahun ya. Carrying cost atau CC-nya, TC nih ya. TC didapat dari OC plus CC sama dengan S kali D ya, per Q ditambahkan dengan HQ per 2. Semuanya kalian tinggal tambahkan ini saja ya. Nah, ini ditambahkan saja, itu menjadi total pengelolaan penyimpanan ya. Ini biaya-biaya yang gampang kita cari karena rumusnya sangat mudah sekali. Ini sudah minggu lalu, EOQ ya, didapat dari 2 kali D kali S per H akar 2 kali D kali S per H, atau EOQ sama dengan 2 kali D kali S dibagi L kali C ya. Ini sudah minggu lalu. Sekarang kita coba seperti gini, contoh satu ya. Kemarin langsung saja, sekarang kita coba dengan modelnya seperti ini. Diketahui asumsinya ya, diketahui dengan asumsi perkiraan permintaannya adalah 5.400 unit ya, 5.400 unit. Lalu biaya penyimpanan per tahun adalah 3.000 per unit per tahun, per minggu. Lalu tenggang waktu pemesanan, lead time-nya itu sama dengan 2 minggu, waktu tunggunya ya, waktu tunggunya 2 minggu. Biaya pemesanannya adalah 750.000. Tentukan nilai economic order quantity-nya atau EOQ-nya ya, diketahui dengan asumsinya seperti ini. Perkiraan permintaannya 5.400 per unit, biaya penyimpanan per tahunnya 3.000, tenggang waktu pemesanannya atau lead time-nya adalah 2 minggu, biaya pemesanannya 750.000. Maka kita akan mendapatkan nilai EOQ-nya adalah dikatakan tadi ya, asumsinya diketahui D-nya atau demand-nya adalah 5.400, biaya penyimpanan per tahun. Perhatikan teman-teman ya, karena per tahun tadi di sini katakan apa, per minggu ya, biaya penyimpanan per tahunnya adalah 3.000 per unit per minggu. Kita harus konversi dulu ke per tahun. Maka biaya penyimpanan per tahunnya adalah hanya ini
3000 dikali 365 ya, dibagi 7 ya. 7 ada yang tahu dari mana teman-teman? Ya, 3000 kali 305 per 3000 kali 305 per 7. Inilah untuk mencari per minggunya ya. Ini 3000 kali 365 bagi 7 ya. Maka tenggang waktu pemesanan lead time-nya adalah diketahui tadi 2 minggu. Oke. Biaya pemesanannya atau ordering cost-nya 750.000. Maka kita dapatkan EOQ-nya adalah 2 dikali D 5.400 dikali S. Berapa biaya pemesanannya? 750.000. Oke. Dibagi dengan 3.000 ya. Biaya penyimpanan per tahunnya 3.000 dikali 365 per 7. Maka kita dapatkan adalah EOQ-nya adalah 227,5 unit atau 228 unit gitu ya. Ini sama seperti minggu lalu teman-teman, tapi hati-hati di dalam satuannya ya, per tahunkah atau per minggunya, harus disamakan dulu gitu. Modelnya sama sih, perkaliannya adalah akar dari 2 kali D kali S dibagi H atau 2 kali D kali S dibagi L kali C ya. Berapa akarnya itu? Oke, itu merefresh kembali. Yang berikutnya kita akan bahas tentang yang namanya persediaan pengamanan, persediaan pengaman atau safety stock ya. Safety stock itu apa sih katanya? Persediaan ekstra ya yang disediakan oleh perusahaan guna menjaga aspek penjualan agar tetap berjalan lancar katanya. Ya. Bagi para pengusaha, elemen ini sangat krusial karena kontribusinya dalam manajemen perusahaan, teman-teman. Kita bisa bayangkan ya, kalau tiba-tiba pas kita lagi tinggi-tingginya penjualan kita ya, permintaannya tinggi, penjualannya tinggi, ternyata tiba-tiba stok kita habis ya, maka kita pasti mati gaya ya, langsung ya, nggak bisa menjual, maka profit pun akan tidak bertambah. Maka dikatakan sangat krusial. Jadi pada saat kita ingin melakukan sebuah penjualan atau mengeluarkan barang, maka yang menjadi sangat krusial adalah bagaimana ketersediaan barang itu ada atau tidak, atau yang dikenal dengan safety stock. Jangan sampai kita jualin terus, kita tidak memeriksa di gudang apakah masih ada nggak nih stoknya ya, atau persediaannya. Safety stock adalah persediaan yang digunakan dalam keadaan darurat ya. Darurat kalau misalnya sudah kita tidak punya lagi ya barang yang untuk dijual, maka kita ambil dari yang stoknya. Kondisi ini terjadi ketika tingkat permintaan lebih tinggi ya dari inventory perusahaan. Artinya apa? Yang saya katakan tadi, teman-teman. Permintaan ada sampai 100 unit misalnya per hari ya. Ternyata inventory kita cuma berapa ya? Cuma 20, 30. Maka akan terjadi kekosongan stok. Ya. Nah, ini disebut dengan buffer stock, teman-teman. Ya. Buffer stock. Jadi pada saat kondisi permintaan lebih tinggi dari inventory perusahaan, stoknya ya, atau jumlahnya, permintaannya, demand-nya lebih tinggi daripada persediaan kita. Di samping itu dikatakan bahwa safety stock adalah pasokan komoditas ekstra yang mengatasi keterbatasan ya, barang saat terjadi kemacetan di rantai distribusi ya, teman-teman. Jadi stok itu mungkin tidak bisa terisi atau tidak bisa terpenuhi. Kalau dilihat dari asumsi ini, ada dua hal yang bisa menyebabkan itu. Yang pertama, karena permintaan yang tinggi ya dibanding dengan jumlah persediaan barang kita, maka stoknya kosong. Yang kedua, mungkin saja permintaan tidak tinggi, tetapi kemacetan di rantai distribusi. Ya, kita udah pesen nih,
ternyata terjadi kemacetan, kok nggak dikirim-kirim sampai selama ini gitu. Akibatnya menyebabkan apa? Persediaan kita kosong, ya. Jadi kalau dilihat dari pengertian-pengertian ini ada dua hal yang menyebabkan safety stock itu bisa kosong, teman-teman. Dari permintaan tinggi dan kemacetan di rantai distribusi. Nah, dikatakan adanya inventory ini memperlancar jalannya bisnis karena kegiatan penjualan dapat terus berlangsung meskipun terjadi kendala. Nah, ini harus diantisipasi, teman-teman, ya. Antisipasi oleh manajer pemasaran atau manajemen persediaan ini harus diantisipasi bagaimana kalau ada lonjakan permintaan yang tinggi, gitu ya. Lalu yang kedua, si manajer harus bisa mensiasati bagaimana kalau sering terjadi rantai distribusi yang macet, ya. Kalau kejadian rantai distribusi yang macet, teman-teman, maka kita salah satu strateginya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu? Bagaimana kita mengantisipasi misalnya kalau ada terjadi distribusi yang macet? Kalau permintaan tinggi kita bagus ya, stoknya aja tinggal kita perbanyak. Tapi bagaimana antisipasi kita pada saat terjadi macetnya distribusi? Dan bisa jawab? Alif? Kalau kemacetan rantai distribusi itu maksudnya gimana, Pak? Tadi saya katakan pada saat saya memesan barang, ternyata saya order nih ya, ternyata saya dijanjikan bahwa oke Pak, dalam 4 hari barang akan datang gitu ya. Ternyata 4 hari dia mengirimnya lewat dari 4 hari, mungkin di 6 hari 7 hari gitu ya. Itu kan jadi macet distribusinya, pendistribusian dari vendornya mungkin ke kita. Apa yang bisa kita antisipasi kalau kita menjadi seorang manajer pemasaran atau manajer persediaan, teman-teman? Antisipasinya seperti apa, Lip? Mungkin yang pertama kasih pemberitahuan dulu Pak kepada konsumennya. Terus mungkin kalau misalkan konsumennya nggak nggak mau diteruskan gitu, bisa bisa aja ditolak barangnya dan uangnya dikembalikan gitu Pak. Oke ya, itu dari Sebagai dari sisi konsumennya ya. Bagaimana antisipasi kita terhadap supplier kita, teman-teman? Apa yang harus bisa kita antisipasi dengan supplier yang memberikan permintaan kita delay gitu. Kita harus menunggu tidak sesuai dengan perjanjian. Gimana harus sikap kita? Ada yang tahu? Imelda? Kurang tahu, Pak. Oke. Teman-teman, pada saat ada supplier yang sering atau kadang-kadang suka macet distribusinya, salah satu yang harus kita sikapi adalah bagaimana memberikan satu peringatan pada si supplier ini atau vendor ini, jangan pernah begitu gitu, karena kita yang dirugikan kita gitu ya. Atau kalau misalnya sering kali ya terjadi macet ke pendistribusiannya, maka kita harus ganti vendor aja, teman-teman ya. Kita juga tidak bisa mempertahankan vendor yang selalu telat datang mengirimnya ya. Nah itu ya salah satu cara bagaimana, harus dikasih ultimatum juga dong. Jangan mau saja kita terima bahwa barang-barang yang dikirim ke kita tuh terlambat terus gitu ya. Pada saat kalian juga belanja di marketplace kan nggak suka juga kalian mendapat pengiriman yang lewat dari masa perjanjian gitu ya. Oke ya. Manfaat daripada safety stock adalah menghitung kuantitas ya berhubungan dengan jumlah suatu barang agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Ya, berapa sih permintaan konsumen, maka kita harus siapkan jumlah yang ada dengan stoknya. Pada dasarnya, kegiatan terkait persediaan barang sangat dipengaruhi oleh minat pasar yang dinamis, teman-teman ya.
karena tiba-tiba saja minat pasar itu menjadi lebih tinggi, ya. Nggak tentu ya, dinamis itu ya. Kadang-kadang dia bergerak gitu ya, tidak statis. Kalau statis ya sudah, permintaannya segitu terus gitu. Tapi kadang-kadang dinamis itu bisa terjadi lonjakan permintaan. Yang kedua, manfaat safety stock mengoptimalkan profit, teman-teman. Ya, saya katakan tadi, pada saat permintaan tinggi lalu stok kita aman, maka kita bisa melakukan penjualan tanpa ada rasa takut stok barang habis, gitu ya. Karena sudah memperhitungkan, oh stoknya nggak akan pernah habis nih dengan permintaan tinggi sekalipun, gitu. Maka profit kita bisa kita optimalkan karena kita melakukan penjualan terus. Mencegah fluktuasi permintaan pasar serta membantu manajemen bisnis karena memudahkan penjadwalan produksi barang, ya. Pada saat kita misalnya stok ini kita produksi, ya, maka kita juga bisa memudahkan kita, oh kita akan produksi lagi kapan nih. Tetapi minggu lalu pernah saya singgung bahwa pada saat kita menjadi memproduksi barang itu, teman-teman, tidak serta-merta kita dengan bebas tanpa kendali memproduksi barang banyak-banyak, ya. Akibatnya barang bertumpuk, modal kita akan mati, ya. Bagi orang bisnis, uang itu harus dikelola dengan memutarkannya terus, ya teman-teman, ya, tidak menjadi biaya-biaya yang diam, gitu ya. Wah Pak, biar aman gitu, stoknya 1000, padahal permintaannya mungkin hanya sampai di 300, kan sayang tuh. Lalu manfaat safety stock yang ketiga adalah membantu perusahaan dalam menentukan jumlah inventory secara tepat. Nah, yang katakan tadi, yang barusan saya katakan, perlu dipahami bahwa persediaan yang terlalu banyak akan merugikan perusahaan, ya. Rugi perusahaan, kenapa? Modal yang ditanamkan jadi tidak bergerak, gitu ya. Sedangkan jika terlalu sedikit, bisnis rentan mengalami stock out, ya. Stock out berarti apa? Kita tidak punya stok, gitu ya, kosong, ya. Nah, teman-teman, banyak faktor, ya, bagaimana memperkirakan atau menghitung besarnya safety stock. Nanti kalian boleh baca-baca literasi yang lain. Saya akan membuka dua faktor yang bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam menentukan besarnya safety stock. Ini banyak yang dari faktor pengalaman, ya teman-teman, ya. Dia nggak punya hitung-hitungan, tapi pengalaman saja seperti apa gitu. Kalau dari faktor pengalaman, gini contohnya, ya. Sebuah perusahaan penghasil minuman herbal membuat rencana produksi sebanyak 2000 sachet, ya, per bulannya. Sementara itu, berdasarkan permintaan atau demand-nya pada periode bulan sebelumnya nih, ya, permintaan bulan sebelumnya adalah 2400 saset. Tapi sebuah perusahaan membuat rencananya adalah produksi sebanyak 2000, ya. Permintaan pada periode bulan sebelumnya adalah 2400 saset. Ya. Oleh karenanya ditanyakan jadi gini, berapa persen safety stock yang akan dikehendaki untuk setiap kali produksi pada bulan-bulan berikutnya. Kita akan rencananya 2000 saset, ternyata permintaan sebelumnya adalah 2400. Berapa nih persen safety stock yang harus kita buat dengan kondisi seperti ini, gitu ya. Kalau berdasarkan faktor pengalaman, teman-teman, ya, faktor pengalaman itu biasanya karena sudah sering terjadi, ya, berulang-ulang, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak perlu dihitung dengan panjang lebar, gitu ya. Maka kita akan bisa mencari safety stocknya seperti ini. Diketahuinya apa? Rencana awalnya adalah 2000 saset. Lalu total permintaannya, demandnya berapa? 2400 bulan berikutnya, bulan sebelumnya. Maka untuk mencari safety stocknya dengan cara yang gampang, cari saja persentasenya, ya. Jumlah persentase safety stocknya sama dengan apa? Total permintaan dikurang dengan produksi, ya, dibagi dengan rencana produksi dikali 100%. Rumusnya seperti ini. Rumus yang sangat sederhana, ya. Dan ini menjadi sebuah formula karena memang dihitungnya ya berdasarkan pengalaman, teman-teman, ya. Oh, kayaknya seperti ini. Maka didapatkan formulanya adalah
2.400 per 2.000 saset. Sekali lagi saya bilang bahwa total permintaan dikurang dengan produksi dibagi dengan produksi dikali 100%. Maka 2.400 dikurang 2.400, ya, 400 dibagi 2.000, 0,2 dikali 100%, maka kita mendapatkan 20%. Maka persentase safety stock yang dikehendaki untuk periode produksi selanjutnya adalah 20%, teman-teman. Ya. Ini harus mau nggak mau, ini harus dipenuhi, gitu ya, 20%. Kita lanjut lagi ya. Kalau itu tadi berdasarkan pengalaman. Sekarang kalau dilihat menentukan besarnya safety stock didapatnya dari ini. Tadi berdasarkan pengalaman, sekarang metode perbedaan pemakaian maksimum dan rata-ratanya. Metode perhitungan ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pemakaian maksimum barang dengan pemakaian rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Ya, sekali lagi dalam jangka waktu tertentu. Kalau minggu berarti harus dalam minggu semua, teman-teman, ya, seperti itu. Misalnya pemakaian per minggu di sini. Dan kemudian hasil pengurangan atau hasil selisih tersebut dikalikan dengan lead time-nya. Lead time itu adalah waktu tunggu pemesanan, ya, teman-teman, ya, lead time, ya. Maka dari deskripsi seperti ini kita bisa buat sebuah formulasi yang sederhana. Safety stock atau SS didapat dari pemakaian maksimum, gitu ya, dikurang dengan pemakaian rata-rata dikali dengan lead time-nya. Ya, dari ilustrasi deskripsi kalimat ini kita bisa membuat sebuah formulasi rumus SS, safety stock, pemakaian maksimum dikurang pemakaian rata-rata dikali lead time, teman-teman. Ya, sekali lagi ini adalah formula-formula yang sederhana, ya. Contoh kasusnya gini, ya, contoh kasus dari metode perbedaan pemakaian maksimum dan rata-rata. Perusahaan merencanakan pemakaian maksimum bahan baku A per minggunya. Bahan baku A per minggunya adalah sebanyak 1000 kg. Sementara itu, dalam pelaksanaannya pemakaian rata-rata bahan baku tersebut hanya 800 kg, teman-teman. Ya. Pemakaian maksimumnya adalah 1000 kg, rata-ratanya 800 kg. Dan lamanya lead time menunggu pesanan itu adalah 2 minggu. Ya, kita sudah punya 3 angka, ya, maksimumnya 1000, rata-ratanya 800, lead time-nya adalah 2 minggu. Pertanyaannya, berapa safety stock yang dibutuhkan? Maka safety stock yang dibutuhkan adalah 100, ya, yang tadi tanya persentasenya, teman-teman, ya. Kalau dia berapa jumlahnya, gitu ya. Maka maksimum, ya, max di sini kan yang maksimum, ya, maksimumnya dikurang yang rata-rata, ya, dikurang dari yang rata-rata, dikali dengan 2, teman-teman, ya, dikali dengan 2 itu apa? Lead time-nya. Maka maksimum dikurang rata-ratanya, mean-nya, maka 1000 dikurang 800 dikali dengan 2. 200 kali 2 400 kg, ya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya per minggunya nih habis 1000 kg, gitu ya, pemakaiannya, tapi rata-ratanya adalah 800 kg. Kira-kira kita harus menyiapkan berapa safety stock jumlahnya kalau lead time-nya, masa tunggu pengiriman bahan baku itu selama 2 minggu. Maka rumusnya sangat sederhana juga, maksimum dikurang rata-ratanya dikali dengan 2 atau lead time-nya. Maka kita dapatkan adalah 400 kg. Jadi dikatakan safety stock yang harus direncanakan untuk pemenuhan bahan baku A adalah sebesar 400 kg, teman-teman. Sampai sini ada yang bertanyakan tidak?
Cukup aman? Aman Pak. Saya bilang tadi bahwa materi kita tipis-tipis aja ya teman-teman ya. Contoh kedua nih, ya. Berbeda sekarang contoh dua nih. Diketahuinya adalah demand-nya ya. Diketahui tapi gini teman-teman, ya. Permintaan tapi menggunakan istilah terdistribusi normal. Ya. Demand permintaan terdistribusi normal. Kalian harus ingat ya, kalau distribusi normal itu yang seperti ini ya, kurvanya ya. Simetri dia, kiri dan kanannya. Demand terdistribusi normal dengan min-nya rata-ratanya 200 unit. Sekali lagi, min-nya adalah 200 unit. Lalu variasinya, var-nya adalah 100 unit. Ya. Kita sudah mendapat dua angka, min dan var-nya, variasi. Biaya penyimpanan per tahunnya kita dapat lagi data yang ketiga adalah 3.000 per unit per minggu. Biaya penyimpanannya ya. Pertanyaannya atau masalahnya seperti gini. Si manajemen menginginkan teman-teman 90% jaminan ya, garansinya. Sekali lagi saya katakan, manajemen menginginkan 90% jaminan supaya tidak terjadi kekurangan. Ya. Harus jamin nih 90%, jangan 100% ya katanya ya. 90% bahwa jaminan stok tidak kurang gitu ya. Nah, ditanyakan apa? Order quantity-nya. Berapa harus diorder gitu ya. Order quantity X-nya. Sekali lagi, min-nya diketahui 200, lalu var-nya atau variasinya 100 unit. Biaya penyimpanannya per tahun 3.000 unit per minggu. Manajemen menginginkan 90% ya. Harus 90% aman ya gitu ya, maksudnya ya teman-teman ya. Nggak usah 100% deh. 90% stok kita aman. Maka tentukan order quantity-nya berapa. Pembahasannya seperti ini. Ya. Kita buat dulu seperti model matematik. Diketahui adalah yang pertama min-nya ya. Itu rata-rata atau min-nya atau sama dengan mu-nya sama dengan 200. Ya, ini agak sedikit berbeda teman-teman. Ya, karena dia menyangkut dengan distribusi normal. Lalu var-nya atau variasinya adalah 100 unit. Ya. Di mana var itu ya, mencari variasi itu adalah rumusnya var sama dengan sigma kuadrat. Ya. Lalu di mana sigma itu adalah deviasi standarnya. var-nya diketahui 100 ya teman-teman ya. Maka dikatakan apa? Kalau ini diambil rumusnya, var sama dengan sigma kuadrat. Maka var-nya diketahui ini 100 ya. var-nya 100 gitu ya. Sama dengan sigma kuadrat. Maka dari rumus ini kita cari sigmanya berapa. Berarti sigmanya adalah sama dengan akar 100 teman-teman. Nah ini ya. Atau ada juga literasi yang mengatakan akar 100 itu adalah 100 pangkat setengah ya, pangkat setengah. Maka kita dapatkan kalau dari sigmanya adalah akar 100, maka sigmanya adalah 10. Oke ya, kita dapat sigmanya adalah 10 ini. Apakah selesai sampai sini? Tidak ya, belum. Yang dikatakan tadi apa? Si manajemen mengharapkan saya pengen kasih jaminan sama saya 90% stok kita aman gitu ya. Maka probability-nya tidak terjadi kekurangan adalah 90% ya, sebagai jaminannya adalah 90%. Nah, teman-teman, probability ini 90% karena dia terdistribusi normal,
maka 90% ini menjadi nilai Z, ya, jadi nilai Z. Masih ingat teman-teman nilai Z? Masih ingat nggak? Lupa lagi, oke. Ya. Probability-nya tidak terjadi kemungkinan 90%, itu menjadi P dalam kurung Z, ya. Probability nilai Z-nya adalah 0,9. 90% itu adalah 0,9. Ya, teman-teman ya. Maka P Z sama dengan 0,9 ini berapa? Ya. Kalian nanti searching boleh, cari lihat nilai pada tabel distribusi normal. Ya. Jadi kalian searching di Google, cari tabel distribusi normal. Berapa nilai kalau nilai Z-nya 0,9 berapa nilainya? Coba nanti lihat pada tabel distribusi normal. Kalian cari ya. Atau dengan cara cepat juga boleh, teman-teman ya. Kita minta tools bantuan atau alat bantu dari Excel. Caranya apa? Kita akan buat pada Excel dengan rumusnya seperti ini, ya. Kalian harus ketikkan sama dengan nom titik S, ya, titik INV, inverse-nya ya, 0,9. Maka kita dapatkan 1,28. Teman-teman coba saya ini dulu ya. Kalian sekarang melihat apa teman-teman? PowerPoint atau Excel? Excel, Pak. Ya, kita buat adalah sama dengan ya, titik S ini ya. Kita ambil yang keduanya teman-teman ya, ada norm S distribusi atau yang ini. Kita ambilnya norm dot S dot inverse yang ini ya. Berapa tadi kita katakan? 0, nilai Z-nya berapa? 0,9 ya. Maka rumusnya adalah norm titik S titik INV 0,9. Maka kita dapatkan adalah 1,28155 ya. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah nilai dari distribusi normal. Untuk nilai Z-nya 90% atau 0,9. Kita dapatkan 1,28155. Nah, baru kita bisa ketemu teman-teman nih, ya. P Z sama dengan 0,9 itu kita dapatkan adalah 1,28. Ya. Ini didapatkan dari tabel distribusi normal. Oke, apakah cukup sampai sini? Belum. Gitu ya. Kita lihat lagi apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dengan cara statistika probabilitas untuk distribusi normal seperti ini ya teman-teman ya. Lihat ini kurva distribusi normal, dia simetri ya, sama kalau di matematik itu ada simetri lipat. Pada saat dilipat dia mempunyai bidang yang sama ya, seperti ini. Ini normal distribusinya. Maka kalau kita lihat dari distribusi normal ini teman-teman, didapatkan adalah Z sama dengan X ya. X minus mu dibagi dengan sigma ya. Nah, jadi itu adalah X per mu dibagi dengan sigma. Yang kita cari apa? X-nya. Tadi kan ditanya X-nya ya. Nah, gitu. Z-nya udah ketahui belum? Sudah tahu ya teman-teman ya. Nah, maka kita lihat dari rumus ini Z sama dengan X minus mu per delta per sigma itu kita rubah ya. Kita buat menjadi sebuah persamaan Z delta Z sigma ya. Ini perkalian silang ya, teman-teman ya. Z sama dengan X minus mu per sigma, maka kalau dibuat jadi persamaan dia kayak gini. Dikalikan saja Z dengan sigmanya. Maka kita dapatkan adalah Z sigma sama dengan tetap X minus mu. Gitu ya. Nah, yang karena kita cari X-nya ini, maka X-nya kita pisahkan sendiri ke sebelah kiri. X sama dengan
Z sigma ditambah dengan mu, ya. Perhatikan kalau dilihat ya teman-teman ya, si X-nya tidak berpindah, dianggap di sini saja. Lalu yang lambangnya ini pindah ke sini menjadi plus. Ya. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan Z sigma ditambah dengan mu. Ya. Kita dapatkan berarti X-nya adalah Z-nya tadi 1,28 yang diambil dari tabel ya teman-teman ya, atau dari rumus Excel. Z dikali dengan apa ini? Sigmanya, ya, variannya, ini tadi, tambah dengan 200 apa? Kita lihat di sini teman-teman nih, rata-rata minnya adalah 200. Maka Z dikali sigma ditambah minnya, rata-ratanya Pak, ya. Nah, X-nya didapatkan dari Z dikali sigma ditambah dengan mins. Maka kita dapatkan X-nya adalah 21,28 kali 10, 12,8 ditambah dengan 200. Maka kita dapatkan X-nya adalah 213 stok, ya. Nah, berarti pada saat kita ingin mempunyai garansi atau jaminan 90% stok kita aman, maka kita harus membuat persediaan barang kita sejumlah 213 teman-teman. Itu ya, 213 stok ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman?